Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rebi Endriansyah. Saya Danar Fahza. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM berat mengenai konflik yang ada di Israel Palestina dan Rusia Ukraina. Adapun yang kita ketahui bahwa pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan, emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Contoh pelanggaran HAM berat: membunuh anggota kelompok, melakukan kekerasan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok. Contoh-contoh tersebut termasuk dalam konflik Israel dan Palestina, yang dimana banyak penembakan dan pembunuhan yang terjadi akibat perebutan tanah kekuasaan. Awal mula konflik ini terjadi karena janji-janji Inggris kepada Arab dan Yahudi membuat kedua bangsa ini merasa berhak atas wilayah Palestina dan merasa mendapatkan dukungan dari Inggris. Inilah yang kemudian melatar belakangi konflik Arab-Yahudi yang berkepanjangan hingga konflik Israel-Palestina. Kejahatan perang merupakan kejahatan yang luar biasa, yaitu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, konflik ini merupakan pelanggaran berat karena adanya penyiksaan dan pembunuhan sesama manusia. Konflik ini juga termasuk dalam pasal tentang perlindungan anak, yaitu pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam usaha penyelesaian konflik Palestina dan Israel, PBB melakukan teknik penyelesaian konflik dengan mengirimkan tentara penjaga perdamaian, yaitu UNIFIL, berdasarkan nomor 1701. Namun tetap saja Israel bersikeras menginginkan tanah Palestina itu, sehingga masih terjadi peperangan sampai sekarang. Pelanggaran HAM berat adalah serangan terhadap hak asasi manusia secara sistematis atau meluas yang menyebabkan korban jiwa dan menimbulkan kerugian fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh, seperti kasus tindakan Rusia mengambil anak-anak Ukraina, di mana Rusia telah melakukan pelanggaran hukum internasional dengan memaksa anak-anak Ukraina untuk menjadi warga negara Rusia tanpa persetujuan orang tua atau wali mereka. Hal ini melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Tindakan Rusia dalam mengambil anak-anak Ukraina dan membuat mereka menjadi warga negara Rusia juga dapat dianggap sebagai kejahatan perang, karena hal ini melanggar Konvensi Jenewa 1949, yang dimana dalam Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil di dalam zona perang dan melarang tindakan yang merugikan penduduk sipil, seperti pembunuhan, penyiksaan, dan deportasi. Dalam kasus ini, tindakan Rusia dalam mengambil anak-anak Ukraina dan membuat mereka menjadi warga negara Rusia tanpa persetujuan orang tua atau wali mereka melanggar hak anak dan hak sipil yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949. Selain itu, Rusia juga melanggar pasal 33 Piagam PBB yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan internasional harus mencari penyelesaian damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau prosedur lain yang dipilih secara sukarela. Namun, Rusia lebih memilih untuk mengambil anak-anak Ukraina. Demikian penjelasan materi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.